Di era digital ini, siapa sih yang punya sosial media? Hampir setiap orang punya akun di berbagai platform. Bahkan, kita bangun tidur, yang pertama kita cari bukan lagi air minum atau sarapan, tapi HP kita. Sosial media sudah jadi bagian dari hidup kita. Tapi, di balik itu semua, ada satu masalah besar yang mungkin udah sering kita dengar, yaitu kecanduan. Hidup kalian sekarang kayak nggak bisa lepas dari smartphone. Bangun tidur, langsung cek notifikasi, lagi kerja atau belajar, malah buka Instagram atau TikTok. Padahal cuma niat sebentar aja. Sebentar, tahu-tahu udah 2 jam berlalu. Kalau kalian ngerasa kayak gitu, tenang, kalian memang nggak sendiri. Kecanduan sosial media adalah masalah global yang semakin serius dan diam-diam mempengaruhi kehidupan kita semua. Di video kali ini, gue akan bahas apa yang bikin kita kecanduan di sosial media, apa akibatnya, apa dampak buruknya, dan apa manfaatnya. Tapi perlu diingat, kalau kalian udah kecanduan, hal yang bermanfaat di sosial media nggak akan kalian dapatkan satupun. Kerjaan kalian cuma scrolling setiap saat, lihat foto-foto nggak jelas, ngikutin tren artis, mengkritisi orang, dan toxic. Kalian nggak pernah mencari peluang, nggak pernah mencari cara buat berkembang, nggak mempelajari skill, nggak mau belajar. Yang kalian hanya lakukan cuma scroll, dan scroll. Semua hanya untuk dopamin sesaat. Pertama-tama, kenapa sih kita bisa kecanduan sosial media? Jawabannya ada di otak kita sendiri. Setiap kali kita menerima notifikasi, like, atau komentar, atau bahkan ketika kita ngelihat postingan yang bikin kita senang, mereka memanfaatkan apa yang disebut dengan intermittent rewards atau hadiah yang gak terduga. Sama kayak mesin judi. Setiap kita buka media sosial, kita nggak akan tahu apa yang akan kita lihat. Dan ini bikin kita penasaran terus-menerus. Otak kita menghasilkan hormon yang disebut dopamin. Dopamin ini bikin kita merasa senang, puas, dan terus penasaran apa yang akan muncul selanjutnya. Sama kayak kita dapat hadiah, main game, atau makan makanan enak. Efeknya otak kita jadi ingin terus mencari rasa senang itu lagi dan lagi. Inilah yang membuat kita nggak bisa lepas dari media sosial. Semakin kita sering membuka aplikasinya, semakin sering dopamin itu akan muncul. Dan semakin kuat kecanduan kita. Selain itu, ada istilah populer yang sering digunakan dalam konteks media sosial, yaitu FOMO, Fear Missing Out. Ini adalah rasa takut ketinggalan informasi atau tren terbaru. Media sosial memberi ilusi bahwa kalau kita nggak terus memantau apa yang sedang terjadi, kita akan ketinggalan. Dan hal ini membuat kita merasa harus terus terhubung dengan apa yang sedang viral atau trending. Lalu ada juga yang disebut dengan infinite scrolling. Ini adalah fitur di sosial media yang memungkinkan kita untuk terus scrolling layar tanpa henti. Video short di sosial media tidak pernah selesai. Ada aja konten baru yang muncul. Otak kita jadi terperangkap dalam siklus yang gak ada akhirnya. Otak kita berhak menemukan sesuatu yang menarik atau menghibur. Akhirnya, waktu kita habis hanya untuk scrolling tanpa tujuan apapun. Kecanduan media sosial seperti kecanduan pada umumnya punya banyak konsekuensi negatif. Apa aja itu? Yang pertama, dan paling terlihat, dan paling fatal dampaknya adalah hilangnya produktivitas. Bayangin, waktu yang seharusnya kalian gunakan buat belajar, bekerja, atau berinteraksi langsung dengan orang lain, malah kebuang hanya untuk scrolling gak jelas, gak ada tujuannya. Bahkan, rata-rata orang menghabiskan 2 hingga 5 jam per hari hanya di sosial media. Kalau dijumlahin dalam seminggu, itu lebih dari 1 hari penuh. Lebih dari 1 hari. Padahal kita mungkin merasa, oke, kita buka 5 menit aja. Tapi kenyataannya, 5 menit itu berubah jadi setengah jam, 2 jam, atau bahkan lebih. Inilah yang menyebabkan banyak dari kita ngerasa nggak punya waktu untuk hal-hal yang lebih penting. Yang kedua, dampak pada kesehatan mental. Ini mungkin salah satu dampak yang paling bahaya. Penggunaan sosial media yang berlebihan bisa memicu depresi, kecemasan, bahkan stres. Kok bisa gitu? Salah satu alasannya adalah kita terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain di sosial media. Kita melihat postingan orang-orang yang sepertinya selalu bahagia, sukses, atau punya kehidupan yang paling sempurna. Padahal yang kita lihat di sosial media itu cuma sisi baik dari kehidupan mereka. Kita jadi ngerasa diri kita ini kurang, hidup kita nggak cukup bagus, atau kita merasa gagal jauh dibandingkan dengan orang lain. Ini bisa menimbulkan rasa cemas. Selain itu, sosial media juga berdampak buruk pada kesehatan fisik, kurang tidur akibat begadang, dan lain-lain. Di balik semua dampak negatif yang udah gue sebutin tadi, kalau kalian bisa lebih produktif, sosial media juga punya banyak manfaat. Jadi apa aja manfaat yang bisa kita ambil dari sosial media? Sosial media memungkinkan kita buat berkomunikasi jarak jauh dengan mudah, mendapatkan uang, membuat personal branding, menemukan informasi yang belum kita tahu, belajar, dan sangat banyak hal lagi.
kalau kalian produktif dan bisa meninggalkan hal negatifnya. Perlu diingat, sosial media juga merupakan salah satu sumber informasi terbesar saat ini. Dari berita, perkembangan tren, hingga tutorial dan pengetahuan baru. Semuanya bisa kita temukan di media sosial. Dan buat kalian yang punya usaha atau bisnis, sosial media bisa jadi alat marketing yang sangat-sangat efektif. Sosial media juga bisa jadi tempat buat membangun jaringan. Kita bisa bergabung dengan komunitas-komunitas online yang sesuai dengan minat kita, mengikuti diskusi, atau bahkan menemukan peluang kerja dan kolaborasi. Solusinya apa? There are no solution. Sebenarnya solusinya hanya ada di diri kalian masing-masing. Kalian nggak akan bisa menghilangkan yang namanya kecanduan kalau kalian nggak kuat buat menahan yang namanya gelisah, lesu, dan menahan diri dari rasa penasaran. Semua kecanduan itu sama. Kecanduan kecanduan merokok, kecanduan judi, kecanduan nonton kecanduan minum alkohol, dan kecanduan-kecanduan lain. Semua itu sama. Pada dasarnya kalian kecanduan. Kalian menginginkan hal yang senang, penasaran, dan ingin selalu bahagia. Tapi ada beberapa saran yang bisa gue berikan ke kalian semua. Pertama-tama, buatlah kebiasaan yang positif. Kebiasaan memang sangat sulit buat dibentuk, tapi dengan membentuk kebiasaan baru yang positif dan kalian lakukan kebiasaan itu dengan konsisten dan punya kemauan yang besar buat berubah, I think you can do it.